Ya udah. Udah jadi. Assalamualaikum. Udah nih. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cloud Computing ingin mempresentasikan implementasi deploying web menggunakan CMS WordPress dengan AWS EC2 atau IaaS. Next. Kami yang beranggotakan saya Maulana Khawarizmi dan Muhammad Rizky, Alvina Zulkifli Jannah, Mira Ananda Natalia, dan Rea Zahra. Next. Latar belakang. Deployment web aplikasi menggunakan AWS EC2 dan WordPress telah menjadi pilihan populer bagi pengembangan web. AWS EC2 atau Amazon Elastic Compute Cloud menyediakan lingkungan cloud computing yang andal, sementara WordPress adalah CMS atau Content Management System yang fleksibel dan populer. Namun, implementasi deployment web aplikasi dengan AWS server, manajemen database, keamanan, skalabilitas, dan pemeliharaan rutin. Dalam studi kasus ini, kami akan fokus pada penggunaan AWS EC2 dan WordPress untuk deployment web aplikasi. Kami akan menjelajahi langkah-langkah konfigurasi optimal dan praktik terbaik untuk mengatasi tantangan yang muncul. Dengan demikian, studi kasus ini akan memberikan panduan praktis bagi pengembangan web yang ingin menggunakan AWS EC2 dan WordPress untuk deployment web aplikasi mereka. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sama-sama bagaimana yang pertama itu ada bagaimana merancang dan membangun web menggunakan WordPress pada AWS Cloud EC2. Yang kedua ada apa keuntungan dan kelebihan menggunakan AWS EC2 untuk deployment web app dibandingkan dengan solusi hosting lainnya. Yang ketiga ada bagaimana konfigurasi dan pengaturan yang diperlukan pada AWS EC2 untuk menjalankan web WordPress secara efisien. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu mempelajari langkah-langkah praktis untuk melakukan deployment web app menggunakan AWS EC2 dan WordPress. Yang kedua, memahami konfigurasi optimal pada AWS EC2 untuk menjalankan web app WordPress dengan efisiensi dan performa yang tinggi. Yang ketiga, mengimplementasikan praktik terbaik dalam manajemen database dan file konfigurasi web app WordPress di lingkungan AWS EC2. Ada juga manfaatnya, yaitu memperoleh EC2 dan WordPress dalam deployment web app yang dapat diterapkan dalam proyek-proyek pengembangan web di masa depan. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi dan performa web app dengan memanfaatkan keunggulan AWS EC2 sebagai lingkungan cloud computing yang andal dan WordPress sebagai CMS yang fleksibel. Yang ketiga, memperoleh keterampilan dalam konfigurasi server, manajemen database, dan pengaturan keamanan untuk menjalankan web app WordPress dengan sukses di AWS juga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amir. Selanjutnya yaitu arsitektur. AWS Cloud menyediakan service compute yaitu Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2. Amazon EC2 menyediakan service cloud. Menggunakan Amazon EC2 menghilangkan kebutuhan Anda untuk berinvestasi dalam perangkat keras secara langsung, sehingga Anda dapat mengembangkan dan menerapkan aplikasi lebih cepat. Anda dapat menggunakan Amazon EC2 untuk meluncurkan server virtual sebanyak atau sedikit yang Anda butuhkan, mengonfigurasi keamanan dan jaringan, serta mengelola penyimpanan. Amazon EC2 memungkinkan Anda menaikkan atau menurunkan skala untuk menangani perubahan persyaratan atau lonjakan popularitas, mengurangi kebutuhan Anda untuk memperkirakan lalu lintas. Next. Dari gambar di samping dapat dilihat kami menggunakan service Amazon EC2 instance sebagai web server dan menginstal CMS WordPress pada instance Amazon EC2. Lalu setelah melakukan penginstalan CMS WordPress, kita dapat mengaksesnya melalui
public IP instance tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rere. Selanjutnya, sertifikasi teknis untuk mengimplementasi CMS WordPress pada Amazon EC2, kita memerlukan verifikasi sebagai berikut. 1. Operating system dengan database Linux seperti Amazon Linux, Ubuntu, atau Red Hat. Pada proposal ini, kami menggunakan Amazon Linux yang berbasis CentOS. 2. Web service APC. 3. Database service MariaDB atau MySQL. 3. Elastic IP address dari Amazon EC2. Selanjutnya, min sertifikat terlebih 1 GB RAM, 8 GB stroke, dan 1 VC CPU. Estimasi biaya. Untuk estimasi biaya, kita dapat menyesuaikan sertifikasi web aplikasi yang ingin dibuat jika menggunakan minimum sertifikat pada slide sebelumnya. Kita dapat menggunakan versi tipe T2 Micro dengan on-demand port rate $0.011 atau $101.61 per tahun atau $1.520.298 per tahun. Pada AWS Cloud, kita dapat mencoba trial selama 1 tahun dengan TO Micro Instance yang dapat digunakan secara gratis dan stroke untuk TO 30 GB. Selanjutnya akan dibaca oleh Rizky. Demo implementasi. Yang pertama, kita login dulu ke website AWS Cloud Console. Next. Nah, setelah itu kita ke service, lalu kita pilih EC2. Kita klik launch instance untuk membuat instance baru. Setelah itu kita masukkan nama instance-nya. Lalu kita pilih OS yang ingin digunakan. Di sini kami menggunakan Amazon Linux. Lalu kita pilih instance type-nya. Di sini kami menggunakan T2 Micro untuk yang free tier. Setelah itu kita buat key pair untuk akses instance menggunakan SSH, atau kita bisa klik create new key pair untuk membuat key pair baru. Lalu pilih type key pair-nya ada RSA dan ID 25519 dan format private key-nya. Lalu kita setting security group atau firewall pada bagian network. Lalu settings, kita allow SSH, HTTPS, dan HTTP port agar IP instance kita dapat diakses melalui port-port tersebut. Sesuaikan ukuran storage instance-nya. Di sini kami menggunakan ukuran 8 GB. Untuk free tier bisa menggunakan storage sampai dengan 30 GB. Setelah selesai, kita dapat melihat summary instance yang kita buat, lalu klik launch instance untuk membuat instance. Setelah instance dibuat, allocate elastic IP ke instance tersebut, pilih network, dan pada bagian menu sebelah kiri, lalu pilih elastic IP. Klik allocate elastic IP address untuk mengalokasikan elastic IP. Setelah elastic IP dibuat, pilih IP tersebut, lalu klik action, pilih associate elastic IP address. Pilih ID instance yang ingin di-associate elastic IP dan juga private IP-nya. Centang allow this elastic IP address to be reassociate, lalu klik associate. Setelah itu IP berhasil di-associate ke instance yang kita inginkan. Berikut adalah tampilan instance yang berhasil dibuat serta detail dari instance tersebut. Lalu klik connect untuk melakukan koneksi ke instance. Setelah itu, kita pilih metode koneksi yang diinginkan, bisa menggunakan SSH ataupun konsol dari web AWS langsung melalui browser. Di sini kami menggunakan konsol melalui browser. Berikut adalah tampilan awal dari koneksi ke instance menggunakan konsol dari browser. Setelah itu, kita jalankan update package terlebih dahulu dengan komen dnf update -. Setelah itu, kita install package yang diperlukan, seperti Wiget, PHP MySQL, HTTPD, dan MariaDB Server. Setelah semua diinstal, kita aktifkan service HTTPD dan cek service-nya.
Setelah itu kita download file WordPress tersebut menggunakan widget. Setelah di-download, ekstrak file WordPress yang sudah di-download tadi dengan komentar. Setelah itu kita login ke MariaDB Server dengan MySQL min u root min p. Buat user database untuk WordPress dengan komen berikut ini. Next. Setelah itu kita buat database WordPress-nya. Setelah itu kita grant free privilege database tersebut ke user yang sudah dibuat sebelumnya dengan komen sebagai berikut. Setelah itu kita flash privilege untuk menyimpan konfigurasinya. Lalu ketik exit untuk keluar dari database server. Lalu copy file wp-config sample.php ke folder WordPress menjadi wp-config.php. Setelah itu edit file wp-config yang sudah di-copy sebelumnya. Setting nama database, nama user database, dan password database sesuai dengan yang sudah dibuat sebelumnya, lalu save file wp-config. Copy folder WordPress ke directory var www.html, start service MariaDB-nya. Nah, setelah itu kita buka IP address instance yang di browser, yaitu IP public-nya. Jika sudah seperti ini, berarti WordPress sudah berhasil diinstal, lalu tinggal kita sesuaikan saja. Next. Nah, website CMS WordPress berhasil dibuat jika sudah muncul seperti ini. Berikut referensi dari kelompok kami dan link video implementasi serta link hosting webnya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.